Halo Pisces, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang rencana indah, ya. Rencana indah. Ini tidak kebetulan, judulnya ini ya. Ini tidak kebetulan, semua sudah jadi rencana indah semesta buat kamu. Nah, seperti apakah itu ceritanya? Kita akan coba lihat. Tapi ingat ya, buat Pisces, ini adalah energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Pisces, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya ya. Oke, baik Pisces semuanya, dimanapun kau berada, aku selalu doakan ya, semoga sehat selalu, bahagia dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, fokus ke kartu ini Pisces. Apakah yang terbaca di sini? Ini tidak kebetulan. Semua sudah menjadi rencana indah dari semesta buat kamu. Ini energi banyak orang, jadi bisa saja resonate, bisa saja tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, baik. Kita akan coba lihat. Tadi udah ada yang muncul. Ya, wow. Ada The Devil. Nah, buat Pisces, jika kamu memfokuskan seseorang di sini, secara otomatis energi orang itu akan kebaca di sini. Nah, kita akan coba lihat zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Ada The Devil, ada Capricorn, ada Cancer, Pisces, Scorpio, ada Taurus, Virgo, Capri. Wow, ada The Lovers ya. Ada Gemini, ada kartu The Fool, ada Gemini lagi, dan ada The World. Nah, itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu jika kamu memfokuskan seseorang di sini ya. Tapi jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Baik, Pisces. Ini menggambarkan ya, ada The Devil dan ada The Star. Nah, kartu ini begitu sangat bergandengan dan ini pasti akan seperti apa ya, seperti hitam dan putih gitu loh. Nah, ini The Devil, ini kartu yang menggambarkan kalau hidup yang kamu jalani saat ini itu penuh dengan energi negatif. Ya, mungkin banyak orang-orang di sekeliling kamu yang manipulatif, yang toksik, yang hanya bermuka dua dan lain sebagainya. Ataupun dalam hubungan percintaannya kamu, percintaan kamu itu kayak tidak baik-baik saja. Orang-orang yang terkoneksi dengan kamu selama ini, itu adalah orang-orang yang kayak banyak pengaruh negatif ke dalam hidup kamu jadinya, ya. Sehingga akhirnya kamu merasa, apakah ini yang dinamakan hidup bahagia? Gitu loh. Ya, atau bisa dikatakan kamu akhirnya berpikir, kenapa aku kok bisa ketemu dengan hal-hal jelek ini gitu loh. Kenapa hidup aku itu penuh dengan energi negatif? Nah, inilah mungkin yang dikatakan bahwasanya salah satu rencana semesta buat kamu. Agar apa? Agar kamu mungkin menyadari, oh ini nggak baik, oh ini baik, gitu loh. Jadi kamu bisa paham, ya. Seandainya nih mungkin dalam hal pekerjaan, kamu ketemu dengan orang-orang toksik, kamu ketemu dengan orang bermuka dua, mungkin itu mengajarkan kamu untuk bisa lebih waspada, lebih berhati-hati, lebih membatasi diri, begitu loh. Karena kamu tidak ingin hal itu terjadi pada hidup kamu selanjutnya, ya, Pisces. Begitu juga halnya mungkin dalam kehidupan percintaannya kamu. Di mana kamu merasa kayak aku cinta nih seseorang. Tapi kok bisa ya, seseorang ini kayak mengabaikan aku, seseorang ini mungkin menjauh dari aku atau sering on off dari aku ya. Dan dia mungkin seperti kayak ya tidak tidak cinta-cinta banget sama aku gitu loh. Jadi kamu merasa kayak, "Oh, kok bisa begini ya? Jangan-jangan cinta aku bertepuk sebelah tangan." Dan semua ini terjadi ada alasannya. Jadi Tuhan itu memberikan, mungkin ada sesuatu yang terungkap tentang seseorang yang dekat dengan kamu bahwasanya, wah ternyata dia orang yang toksik, dia orang yang manipulatif. Wah, kalau ini sih bukan yang aku butuhkan, seseorang itu. Nah, di situ kamu akhirnya sadar,
oh dia bukan yang terbaik gitu loh. Jadi kamu tidak bisa paksain untuk menjalin hubungan dengan dia jika kamu merasa kayak tidak nyaman sama dia ataupun yang lain sebagainya ya. Nah, itulah energi negatif tadi di mana kamu akhirnya sadar ini rencana Tuhan bahwasanya aku harus meninggalkan dia, aku harus melepaskan dia agar apa? Agar ada the star. Kamu akan bersinar kembali di sini, ya. Kamu mungkin akan diperhitungkan kembali karena ada orang-orang yang negatif juga ada orang-orang yang positif. Arus ACDC itu akan selalu ada ya. Begitu juga dalam kehidupan manusia ya. Itu ada orang-orang yang berpikiran negatif, ada juga yang positif. Ada orang-orang yang toksik, ada juga orang yang tidak toksik gitu loh. Nah, akhirnya kamu bisa sadar, oh, bisa memilih the start, kamu akan bersinar kembali, arti kata kamu akan menemukan nih orang-orang yang benar-benar kayak yang kamu butuhkan, seperti teman-teman yang baik, teman-teman yang mensupport ya. Jadi kalau ngobrol itu ngobrol bersama-sama di dalam satu komunitas ya, itu bicaraannya itu bersifat membangun lah begitu ya. Tapi kalau ada orang toksik, itu ceritanya hanya itu ya, kayak ceritain orang, menggibah ataupun kayak mengadu nasib gitu ya. Ya mungkin berlomba-lomba untuk menunjukkan ya kekayaan ataupun apa yang kita miliki. Nah, itu kan wah banget gitu loh. Jadi kalau seseorang ataupun teman-teman yang intinya mensupport atau membangun sifatnya, itu akan membawa perubahan pada kita untuk menjadi lebih baik begitu. Oke? Pisces inilah, ini gambaran. Jadi semua itu adalah rencana indah dari semesta buat kamu bahwasanya saat kamu meninggalkan energi negatif itu, maka kamu akan bersinar kembali di sini. Oke? Pisces, inilah yang terbaca. Ya. Selanjutnya apa lagi? Ada Queen of Cup. Nah, aku juga melihat beberapa dari Pisces ya, kamu merasa kayak, "Oh, aku punya semuanya. Aku memiliki perasaan yang cukup lembut, aku orang yang baik," gitu ya. Tapi kenapa aku merasa kesepian ya? Kenapa aku merasa kok tidak ada orang yang mau mendekat ke aku ya? Nah, ini juga bisa harus kamu pahami, apa yang harus aku perbaiki dari diri aku? Apa yang harus aku introspeksi, gitu loh, ya. Sehingga akhirnya kamu nantinya akan bersinar kembali, karena energi negatif itu akan menghasilkan hal-hal yang negatif. Jadi kalau kamu berusaha untuk menjadi lebih baik, kamu mungkin introspeksi diri, memperbaiki diri, dan kamu akan mulai bersinar kembali. Karena perasaan kamu ini lembut banget ya. Kamu itu orang yang benar-benar kayak baik sebenarnya ya. Hanya saja terkadang kamu terlalu larut dalam kesendirian kamu. Jadi ada rasa ketakutan, ada rasa kesepian ya. Mungkin saatnya kenapa Tuhan berikan kamu kesedihan seperti ini? Agar kamu menjadi seseorang yang kuat, agar kamu bisa menjadi seseorang yang benar-benar kayak tunjukkan nih perubahan kamu. Harus jauh lebih baik ataupun ya akhirnya nanti kamu akan akan banyak disukai orang juga ya, ini dia. Oke? Aku melihat di ini ya, di ini kayak apa ya, kamu ini sebenarnya layak ya untuk dicintai. Hanya saja mungkin kamu terlalu kayak, ataukah kamu introvert gitu ya, atau kamu merasa kayak, "Aku nggak butuh orang," gitu. Padahal sebenarnya kamu itu merasa kesepian. Nah, sekarang mungkin kamu perlu untuk membuka hati atau memfokuskan sesuatu di sini, ya. Di sini ada Pack of Pentacles. Ya, mungkin beberapa dari Pisces juga seseorang yang bekerja keras atau kamu yang berkarir ya. Kamu selalu fokus kepada pekerjaan-pekerjaan, cuan-cuan begitu. Nah, itu juga menggambarkan bahwasanya kamu butuh loh percintaan. Makanya di sini aku melihat ada sebuah kesepian. Karena kamu hanya fokus kepada pekerjaan dan kamu seakan-akan takut nih. Ada nanti pun orang datang ke kamu, kamu beranggapan, "Ah, aku kan punya semuanya. Aku sukses, aku mandiri." Jangan-jangan dia datang ke aku hanya menginginkan harta, menginginkan, ya ada yang diinginkan dia gitu loh, ya. Jadi terkadang pikiran negatif itu harus kita buang jauh-jauh, oke? Karena aku melihat di sini kamu benar-benar kayak memfokuskan diri kamu kepada suatu, kemapanan ya, begitu. Pisces, aku juga melihat di sini ada The Lover. Ya, beberapa dari Pisces mungkin pernah ya terjebak di dalam hubungan cinta segitiga, cinta terlarang ya. Ini juga menunjukkan kalau kamu mungkin pernah apa ya kayak uh, seumpama kamu single, kenapa nih kamu merasa kayak kesepian? Karena kamu terkoneksi dengan seseorang yang sudah menikah. Jadi kamu merasa kayak
Ya, mungkin kamu diduakan, tapi intinya apa ya? Ada cinta, tapi kamu dengan dia tidak bisa bersatu. Nah, di situ akhirnya kamu tahu, kamu sadar, oh ini bukan cinta yang real gitu loh. Ini cuman hanya sesaat. Nah, di situ harusnya kamu ngerti. Aku harus benar-benar kayak memutuskan hidup aku untuk kedepannya bagaimana. Ya, caranya dengan meninggalkan hubungan ini. Karena cinta ini akan menyakitkan kamu, saling menyakitkan nantinya. Ya, di sini ada 3 energi. Oke, Pisces. Makanya kamu merasa kesepian, padahal ada cinta nih di antara kamu dengan dia, tapi seseorang itu kayak dia itu punya pasangan, jadi nggak bakalan gitu loh, bisa berkomitmen dengan kamu, tapi kecuali mungkin dia sudah meninggalkan pasangannya, jadi fokus ke kamu, ya nggak masalah, ya. Jadi kamu harus harus paham dan ngerti kalau cinta yang kamu jalani saat ini itu cinta yang tidak pasti. Sebaiknya kamu untuk meninggalkan dia ya, Pisces. Itu juga apa ya kayak kenapa? Mungkin awalnya kamu tidak tahu ya kalau dia itu sudah punya pasangan atau apa, tapi yang busuk itu pasti akan terungkap. Dan itu adalah sebuah rencana Tuhan. Bahwasanya oh kenapa ini terungkap? Agar kamu tahu, agar kamu sadar cinta itu tidak pantas buat kamu ya, akan ada cinta yang lebih pantas lagi ya. Contohnya di sini ada kartu The Fool. Kamu akan memulai kehidupan baru di sini ya. Dari rasa kesepian kamu, dari rasa kesendirian kamu, kamu akan mengawali hidup kamu mungkin penuh dengan kebahagiaan. Kamu akan menikmati nantinya hidup kamu sendiri di sini. Tapi tetap dengan kehati-hatian kamu juga. Kenapa? Karena sudah banyak pengalaman yang kamu lalui di masa lalu ya. Ya salah satunya mungkin ketemu dengan orang yang mungkin sudah menipu kamu dengan statusnya single gitu ya. Ternyata ya yang terjadi apa? Semua terungkap ya. Nah, di sini kamu harus mulai fokus kepada kehidupan kamu, cinta diri kamu sehingga nantinya kamu akan bersinar lagi. Suatu saat nanti kamu akan mendapatkan pengganti. Pengganti seseorang yang lebih baik dari dia. Itu ada rencana Tuhan buat kamu ya. Rencana yang indah. Jadi kamu jangan merasa kayak menyesal, menyalahkan keadaan, menyalahkan diri sendiri gitu. Itu nggak ada gunanya ya. Apalagi sampai menyalahkan Tuhan. Karena semua yang terjadi ini adalah rencana dari Tuhan buat kamu. Pasti Tuhan akan memberikan terbaik buat kamu jika kamu benar-benar sudah menjadi lebih baik gitu loh. Ya. Ada the word. Nah, mungkin bisa saja entah ini karma ya ataupun entah ini sesuatu hal keadilan yang akan kamu dapatkan nantinya ya. Ya namanya kita manusia ya, kita nggak tahu apakah dulunya apa yang sudah kita lakukan dulunya itu kita lupa gitu loh. Nggak tahu kita dulunya sudah menyakiti perasaan orang, entah dulunya kita berkata ya, ah aku nggak mau eh, selingkuh atau aku nggak mau pacaran sama suami orang atau sama istri orang. Ya ternyata omongan kamu itu kayak terbukti. Jadi apalah berkata-katalah dengan baik. Karena kata-kata itu adalah sebagian dari doa kita ya. Jadi ini terkadang kamu benar-benar kayak seperti menjalankan sebuah karma. Tapi semua itu adalah pertanda dari semesta. Kamu akan kalau kamu lewati ini dengan baik, kamu jalani dengan ikhlas, maka kamu akan mendapatkan keadilan yang begitu baik nantinya. Ya, karena di sini kalau kamu apalagi kalau kamu bisa memaafkan diri kamu sendiri, memaafkan keadaan ya, maka kamu akan benar-benar kayak bisa bahagia. Oke? Pisces. Jadi tarot ini ya, sebenarnya ceritanya itu aja. Ya, terkadang bukan kita memastikan ini terjadi enggak. Ini sebagai motivasi buat kita gitu loh. Oh, bahwasanya oh, iya ya, aku harus berubah ya. Oh iya ya, kalaupun aku sudah baik, aku harus jauh lebih baik lagi. Terkadang kan kita pasti punya rasa ini energi negatif ini pasti punya kita. Terkadang misalnya nih kita punya uang, ada nih teman yang ingin minta bantuan. Pasti kita mikir, ah, ngapain juga aku pinjemin dia. Ntar dia nggak balikin lagi uangnya gitu. Terkadang itu kan energi negatif, padahal mungkin orang itu membutuhkan. Ya, itu juga menggambarkan sebuah apa ya? Sebenarnya seseorang datang kepada kita meminjam uang karena Tuhan tahu kita mampu. Itu adalah rencana Tuhan. Mau nggak kita pinjamin? Nah, itu adalah satu kebaikan. Kalau kamu sudah melakukan hal itu, secara otomatis Tuhan pasti akan membalas kebaikan kamu itu berlipat-lipat ganda, ya. Seperti itu. Oke? Pisces, kita akan coba lihat lagi di sini apakah yang terjadi selanjutnya buat Pisces. Oh. Oke, wow ada cinta. Nah ini dia yang kita tunggu-tunggu. Oke, ya. Empati. Nah,
Di sini kamu harus benar-benar kayak munculkanlah sifat empati kamu seperti aku katakan tadi ya. Intinya kalau kamu bisa merasakan apa yang orang lain rasakan, itu pertanda bahwasanya hidup kamu akan berubah, akan jauh lebih baik. Apalagi di sini sifatnya itu membantu orang, berempati ya. Dan aku juga lihat kamu itu orang yang humoris. Itu harus bisa kita munculkan di dalam kehidupan kita. Kita jangan tegang, kita harus santai hidup ini. Menikmati hidup ini harus santai. Jangan terlalu dibawa dibawa kepada permasalahan yang inilah itulah ya. Masalah kecil terkadang kita besar-besarin. Coba kita enjoy begitu ya. Oke? Purpose, I know what I'm here to do. Nah, mungkin ini adalah sebuah tujuan hidup kamu ya. Bahwasanya aku tahu nih apa yang harus aku lakukan ke depannya. Akhirnya kamu tahu saat kamu benar-benar saya kayak udah fokus nih. Apalagi kamu sudah banyak mendapatkan masalah-masalah di masa lalu gitu ya. Jadi itu kamu jadikan pelajaran sehingga kamu akhirnya tahu apa yang harus kamu lakukan ke depan ya. Girl, I realize and believe that no longer exists in my soul plot. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Kamu coba untuk mengembalikan semua yang sudah hilang dari diri kamu, ya. Akhirnya kebahagiaan akan bisa menjadi milik kamu lagi. Akan ada pertumbuhan kehidupan kamu yang begitu baik nantinya ya. Karena kamu sudah memiliki rasa empati yang cukup besar. Love. Kamu akan banyak dicintai orang. I commit to the practice of seeing the good in all things ya. Cinta ini akan membuat kamu berkomitmen dalam diri kamu sendiri gitu ya. Atau ada seseorang nantinya akan berkomitmen dengan kamu. Karena kamu benar-benar sudah menjadi orang yang mungkin lebih baik dari sebelumnya. Ya, ini juga rencana indah dari Tuhan bahwasanya kamu akan bertemu dengan seseorang yang lebih pantas, lebih layak buat kamu. Tidak orang yang mungkin sudah punya pasangan gitu ya. Kalau hidup kamu mau berubah, ya tinggalkan mereka. Mereka yang sudah punya pasangan gitu ya. Orang yang toksik, orang yang manipulatif, udah biarkan aja mereka ke laut. Ya, honesty. I cannot always expect the truth from other, but I can expect it from myself. Nah, mungkin ada beberapa dari kamu merasa kayak, oh aku tidak bisa nih membahagiakan orang, tapi aku bisa membahagiakan diri aku sendiri. Itu sudah cukup ya. Jadi kalau kamu merasa bahagia, pasti orang-orang yang dekat dengan kamu juga akan terapa ya, ketarik energinya begitu ya. Karena di sini memang dibutuhkan sebuah kejujuran ya, honesty, sebuah kejujuran dalam hidup kita. Apalagi mungkin ada orang-orang yang tidak jujur, itu harus kamu tinggalkan. Ya, intinya kita harus jujur juga ya pada diri kita sendiri. Karena itu adalah salah satu faktor kita dalam perubahan diri kita. Oke? Nah, buat Pisces, mungkin itu yang bisa aku sampaikan buat Pisces. Semoga bermanfaat. Apapun yang terbaca di sini, jika tidak resonate, semoga bisa buat kamu terhibur ya. Sampai ketemu lagi Pisces. Dadah.